Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku pada pembelajaran yang kedua. Silahkan disimak dengan baik videonya agar bisa lebih dipahami lagi. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu pada muatan PPKN pada KD 1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada KD 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada muatan SPDP pada KD 3.1 memahami patung dan pada KD 4.1 membuat patung. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Nah, jadi selain menjadi makanan, ada beberapa tumbuhan yang dapat diolah menjadi obat seperti bawang merah, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita cari tahu bersama-sama. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuat wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang sikap teman-teman Edo? Kalian bisa menuliskannya pada kolom. Nah, ini adalah alternatif jawaban tentang pendapat kalian terhadap sikap teman-teman Edo. Sikap teman-teman Edo mencerminkan sikap sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap teman-teman Edo ini menunjukkan solidaritas atas sesama manusia. Dengan sangat perhatian, jika ada temannya yang sakit, mereka akan membantu dengan senang hati.
Nah, sikap teman-teman Edo ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan memahami kelima sila Pancasila berikut ini. Ini adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang lambangnya burung Garuda yang dihiasi oleh perisai yang menggantung pada lehernya. Kemudian burung Garuda ini juga memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap perisai yang menggantung di leher burung Garuda ini jumlahnya itu ada 5. Nah, dari kelima lambang ini menunjukkan sila dari Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai, yang ketiga persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan oleh kepala banteng, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Dengan bersama kelompok kalian bisa mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila pada berikut ini, yaitu pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung seperti percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Selanjutnya, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. Nah, sekarang sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung seperti merangkul dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Selanjutnya mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Lalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi ini adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang berlambangkan rantai. Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar nomor 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kalian bisa mendiskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar. Kemudian kalian bisa mengelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Caranya yaitu menuliskan nomor gambar pada tabel sesuai dengan pengelompokannya sambil dijelaskan. Nah, di sini perilaku yang sesuai dengan sila pertama yaitu pada gambar 1, di mana menampilkan 2 orang dari umat Islam dan umat Hindu yang saling merangkul satu sama lain.
Kemudian ada gambar yang kedua, yaitu menampilkan anak dari umat Islam yang memberikan sumbangan pada biksu dari umat Buddha. Kemudian ada gambar ketiga, di mana menampilkan sejumlah anak-anak lengkap dengan rumah ibadahnya masing-masing. Nah, ini adalah 3 gambar yang sesuai dengan perilaku pada sila pertama. Sekarang perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Ada gambar nomor 4 di mana menampilkan jumlah anak-anak yang datang menjenguk temannya yang sedang sakit. Ini menunjukkan rasa kemanusiaan. Kemudian ada gambar yang kelima di mana menampilkan 3 siswa SD yang berdiskusi bersama-sama. Ini menunjukkan persamaan hak mengemukakan pendapat. Kemudian pada gambar yang keenam di mana menampilkan seorang anak yang menolong temannya yang sedang jatuh. Ini menunjukkan rasa kemanusiaan. Kemudian pada gambar ke-7 di mana menampilkan 2 orang siswa di mana salah satunya mengacungkan jari tanda iya atau siswa ini aktif belajar. Ini adalah wujud persamaan hak atau rasa keadilan dalam mengemukakan pendapat. Kemudian ada gambar ke-8 di mana menampilkan seorang anak yang mencium tangan orang tua atau serot ibunya sebagai tanda penghormatan. Ini merupakan wujud saling mencintai dan menghormati. Nah, ini adalah 5 gambar yang menunjukkan perilaku sesuai dengan sila kedua. Nah, sekarang kalian bisa memberikan contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Kalian bisa memilih 2 dari contoh tersebut yang kalian terapkan. Kemudian kalian bisa menjelaskan bagaimana kalian menerapkannya. Adapun di sini alternatif jawaban 3 contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua, saling menghormati meski berbeda agama. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu saat agama lain beribadah ya. Nah, ini adalah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Kalian bisa memilih 2 di antaranya untuk kalian terapkan. Kemudian kalian menjelaskan bagaimana kalian menerapkannya. Setelah itu, berikan juga 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Nah, di sini terdapat alternatif jawabannya seperti membantu korban bencana alam, misalnya dengan melakukan penggalangan dana, kemudian tidak membeda-bedakan derajat manusia yang satu dengan yang lainnya. Lalu, tidak melakukan pembulian terhadap teman ataupun anak-anak lainnya. Nah, kalian bisa memilih 2 dari contoh ini untuk kalian terapkan dan kalian jelaskan bagaimana cara kalian menerapkannya. Nah, membantu teman yang sakit ini merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunganya. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kalian bisa membuat patung seperti mereka. Namun, kali ini kalian akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekarang kita akan mempraktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, sekarang amati kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan ini. Dan jadi gambar ini merupakan aneka jenis kerajinan patung tanah liat yang berasal dari daerah Kasongan. Nah, sekarang
Kalian bisa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Alternatif jawabannya seperti, pendapatku, patung adalah seni kerajinan dari berbagai daerah karena merupakan unsur tradisional walaupun ada juga yang merupakan unsur modern. Pertanyaan kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Jawabannya seperti, keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung antara lain yang pertama dengan cara memahat, kemudian menggambar, lalu modeling, dan merakit. Pertanyaan yang ketiga, menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Ya, alternatif jawabannya seperti dengan cara diukir, dipahat, kemudian dicat. Nah, setelah kalian mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat, sekarang kalian akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Nah, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kalian dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat kalian. Jika di sekitar kalian tidak terdapat tanah liat, maka kalian bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kalian dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ini adalah langkah-langkah cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahannya seperti 2 cangkir terigu, 1/2 cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1/2 cangkir air hangat, kemudian ada pewarna makanan. Nah, cara membuatnya yang pertama, mencampurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah, kemudian memasukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Remas-remas adonan sehingga bercampur dengan sempurna. Dan yang terakhir, adonan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalian bisa membuat lubang di tengahnya dan meneteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Sekarang ambillah adonan plastisin kalian yang sudah tersedia. Kalian dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran yang lainnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.